Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwitya Maudi Alfira dengan nomor NIM 12050123 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvina Afriani dengan NIM 12050123163. Perkenalkan, nama saya Nur Hafiza dengan NIM 120501270062. Saya Dwitya Maudi Alfira dari kelompok 5 dengan materi pokok zakat akan menjelaskan tentang makna zakat, zakat fitrah, dan zakat mal. Masuk ke bagian yang pertama, yaitu tentang makna zakat. Sebagai pendahuluan, silakan lihat bersama video berikut ini. Sebanyak 5.000 tukang becak memadati lapangan Pemkab Jombang Kamis pagi. Mereka menunggu pembagian beras zakat dari pemerintah daerah setempat. Untuk mendapatkannya, para tukang becak ini harus membawa becaknya sebagai bukti bahwa ia benar-benar penarik becak. Dengan rapi, para tukang becak ini berbaris antre bersama becaknya untuk mendapatkan 5 kg beras zakat, berikut uang tunai Rp50.000. Para tukang becak mengaku senang dengan pembagian ini karena dapat membantu memenuhi kebutuhan pada hari raya. Ya, bahagia sekali. Ya, soalnya dapat jatah. Mau dipakai apa nih? Ya, untuk belanja sama keperluan rumah tangga. Pembagian beras zakat ini rutin dilakukan pemerintah Kabupaten Jombang setiap tahun jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sasarannya adalah para tukang becak dan warga miskin. Ya, pemerintah Kabupaten Jombang setiap tahun memang senantiasa membantu meringankan abang becak, terus teman-teman yang atau saudara-saudara kita yang kurang mampu, itu agar nanti di dalam hari Lebaran itu mereka setidak-tidaknya sama dengan yang lain. Pembagian beras zakat dan uang dibagi menjadi 3 gelombang. Baiklah, video tersebut merupakan sebuah fenomena yang berkaitan dengan zakat. Lalu, apa itu sebenarnya zakat? Bagaimana zakat dapat memberikan kesenangan kepada setiap penerimanya? Dan mengapa orang perlu mengeluarkan zakat? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka kita akan bersama membahas lebih lanjut mengenai zakat. Yang pertama, zakat secara bahasa. Zakat secara bahasa adalah bentuk masdar dari kata dasar zaki yang artinya bersih. Zakat diterjemahkan barokah, tumbuh, suci atau bersih, dan maslahah. Sesuatu itu zakah berarti tumbuh dan berkembang. Sedang seseorang yang dikatakan zakah berarti orang ini baik. Di dalam kitab-kitab fikih, perkataan zakat diartikan sebagai suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, secara menurut Islam harta tersebut yang sudah dizakati akan tumbuh dan berkembang, suci serta berkah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, asnaf 8, menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara. Jadi, sejumlah harta yang dimaksud juga sudah diatur di dalam syara, khususnya di dalam banyak hadis Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yang beragama Islam, tidak semua terkena wajib zakat, kecuali zakat fitrah, melainkan mereka yang memiliki kemampuan atau tergolong keagnia. Menurut istilah, zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan kadar, haul tertentu, dan memenuhi syarat dan rukunnya. Jadi, zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai ganda, hablum minallah secara vertikal dan hablum minannas secara horizontal, dimensi ritual dan sosial. Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menumbuhkan rasa kepedulian sosial serta membangun hubungan sosial kemasyarakatan. Perintah melaksanakan zakat. Beberapa ayat Al-Quran juga menjelaskan tentang perintah melaksanakan zakat. Di antaranya,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 277. Berdasarkan ayat tersebut, zakat memiliki makna sebagai tazkiyat al-mal dan tazkiyat an-nafs. Tazkiyat al-mal ialah zakat yang bisa membersihkan harta seseorang dari hal-hal yang secara tidak sadar telah dilakukan untuk mendapatkan harta tersebut. Intinya, zakat ialah membersihkan harta yang diperoleh seseorang dari noda-noda yang mungkin dilakukannya ketika dia mencari harta tersebut. Sementara itu, tazkiyat al-nafs berarti zakat bisa membersihkan diri yang menunaikannya, yakni membersihkan dirinya dari sifat-sifat yang tidak terpuji, seperti sifat bakhil dan kikir kepada orang lain, serta sifat dengki kepada keberhasilan orang lain. Kesimpulannya, zakat dari istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diserahkan atau disalurkan kepada mereka yang berhak, atau al-mustahiq. Di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Penyebutan zakat dengan makna bertambah karena membuat lebih berarti terutama bagi orang-orang yang menghajatkan. Dengan demikian, zakat merupakan sarana atau pengikat yang kuat dalam membina hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hubungan antar sesama manusia, baik kaya maupun miskin. Selanjutnya, kita akan membahas tentang zakat fitrah dan mal. Tidak semua harta terkena wajib zakat, melainkan beberapa bentuk harta yang sudah ditetapkan syar'i melalui Al-Quran dan hadis. Beragam jenis zakat juga sudah dikenali oleh masyarakat. Namun jika ditinjau secara umum, pada dasarnya zakat terbagi atas dua jenis, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah memiliki ketentuan berupa waktu, yakni di akhir bulan Ramadan sampai sebelum menunaikan salat Idul Fitri. Sedangkan zakat mal hanya wajib ditunaikan oleh orang-orang tertentu saja. Zakat fitrah. Makna zakat fitrah yaitu zakat yang diwajibkan terkait dengan puasa pada bulan Ramadan. Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan, 1 sa kurma dan 1 sa gandum kepada setiap orang yang merdeka, hamba saya laki-laki maupun perempuan dari kaum muslim. Jadi, zakat fitrah menjadi salah satu cara untuk melepaskan manusia dari jeratan-jeratan perbuatan yang tercela. Artinya, zakat menjadi pembersih dari kemadaratan yang dilakukan atau membersihkan kotoran puasanya, atau menambal segala yang kurang. Perhatikan hadis berikut. Pada hadis tersebut, Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan, 1 sa kurma atau 1 sa gandum. Jenis makanan itu tidak dimaksudkan bendanya itu sendiri, sehingga wajib bagi muslim mengeluarkan zakat fitrah dari makanan pokok yang berlaku pada daerahnya. Yang dimaksud makanan pokok adalah makanan yang dimakan waktu pagi dan petang, baik pada masa subur maupun masa sulit. Para ulama-ulama juga memperbolehkan zakat fitrah dibayar dengan uang. Karena pada intinya, tujuan zakat itu adalah untuk memberikan kecukupan pada orang fakir. Sedangkan dengan uang, maka para mustahik dapat menggunakannya untuk membeli kebutuhan yang lain, seperti pakaian dan yang lainnya, serta menutup kebutuhan orang yang membutuhkan dari menegakkan kemaslahatan bersama bagi agama dan umat. Lalu, kepada siapa saja zakat fitrah diberikan?
Pendapat yang masyhur dari mazhab Syafi'i bahwa wajib menyerahkan zakat fitrah kepada golongan orang yang berhak menerima zakat, sebagaimana dinyatakan dalam surat At-Taubah ayat 60. Yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, dan dilunakkan hatinya, mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Selanjutnya adalah zakat mal atau zakat harta. Zakat mal adalah zakat yang harus dibayarkan untuk menyucikan harta kita. Zakat mal hanya dibebankan kepada orang-orang yang telah mampu serta mencapai nisab yang telah ditentukan oleh waktu kepemilikannya, telah sampai kepada haul, 1 tahun. Jadi zakat mal telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak permulaan Islam, sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke kota Madinah. Syarat zakat mal. Adapun syarat zakat mal adalah sebagai berikut. 1. Milik penuh bukan milik bersama. 2. Berkembang, artinya harta tersebut bertambah atau berkurang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang. 3. Cukup nisabnya atau sudah mencapai nilai tertentu. 4. Cukup haulnya atau sudah lebih dari 1 tahun. 5. Lebih dari kebutuhan pokok. Dan 6. Bebas dari hutang. Lalu, apa saja harta yang terkena wajib zakat? Berikut diantaranya. 1. Binatang ternak, seperti sapi, kerbau, kambing, dan lain-lain. 2. Emas dan perak. 3. Harta perniagaan. Yang dimasukkan harta perniagaan yaitu semua yang diperuntukkan untuk dijual belikan. 4. Hasil pertanian. 5. Hasil laut. 6. Hasil bumi, seperti timah, tembaga, marmer, giok, dan lain-lain. Yang ketujuh, harta rikas. Adalah harta terpendam atau harta karun, termasuk harta temuan yang tidak ada pemiliknya. Zakat mal juga terbagi menjadi beberapa jenis. Berikut jenis-jenis zakat mal diantaranya. Yang pertama, 2 jenis logam, yaitu emas dan perak, yang bukan untuk perhiasan. Emas dan perak zakatnya senilai 2,5% menurut kesepakatan ulama. Yang kedua, zakat ziro'ah atau hasil bumi. Berbeda dengan zakat sebelumnya, zakat hasil bumi dikeluarkan setiap setelah panen, meskipun belum mencapai 1 tahun. Zakat ziro'ah wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai nisab, yaitu 5 wasak, yaitu senilai 650 kg. Kadar zakat yang harus dikeluarkan ada 2 macam, yaitu bila pengairannya alamiah oleh hujan atau mata air, kadar zakatnya adalah senilai 10%. Bila pengairannya oleh tenaga manusia atau binatang, kadar zakatnya adalah senilai 5%. Yang ketiga, zakat ma'adin atau barang galian. Zakat ma'adin adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil galian bumi yang berharga, seperti timah, besi, emas, perak, dan sebagainya. Zakat hasil bumi ini dikeluarkan setiap mendapatkannya tanpa adanya nisab. Kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 2,5%. Yang keempat, zakat rikas atau barang temuan. Zakat rikas adalah zakat yang harus dikeluarkan dari harta barang temuan. Harta tersebut seringkali disebut dengan istilah harta karun. Seperti zakat mu'adin, zakat rikas juga tidak ada nisab dan haulnya. Besar kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah senilai 20%. Sesuai dengan hadis berikut. Yang artinya, jika engkau temukan di tanah yang telah rusak, tempat yang rusak di masa jahiliyah, atau di suatu kampung yang tidak didiami, atau suatu jalan yang tidak dilalui, maka terhadapnya, kans, dan terhadap rikas dikenakan 1/5. Hadis riwayat Baihaqi. Yang kelima, zakat binatang ternak. Zakat binatang ternak atau zakat an'am, yaitu zakat yang harus dikeluarkan seseorang yang memiliki hewan ternak, seperti kambing, sapi, atau unta, dan sejenisnya, yang jumlahnya sudah mencapai nisab. Unta. Nisab unta adalah 5 ekor. Di bawah jumlah tersebut, maka unta tidak perlu dizakatkan. Berikut nisab unta dan kadar zakatnya.
Pada binatang ternak unta juga terdapat ketentuan umur-umur yang diberikan untuk zakat. Berikut ketentuannya. Selanjutnya sapi. Hewan sapi atau kerbau baru wajib dizakatkan jika jumlahnya minimal 30 ekor. Nisab sapi dan kadar zakatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendapat sebagian ulama tidak ada zakat terhadap sapi yang kurang dari 30 ekor. Yang kedua, terhadap 30 ekor sapi, zakatnya seekor sapi. Terhadap 100 ekor sapi, zakatnya 2 ekor sapi dan seekor sapi berumur 1 tahun atau memasuki tahun ketiga. Demikian seterusnya, setiap 30 ekor sapi, zakatnya seekor sapi. Yang terakhir, kambing atau domba. Hewan kambing atau domba baru diwajibkan zakat jika jumlahnya telah mencapai 40 ekor. Tiap kali ternak bertambah 100 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor. Adapun nisab kambing dan kadar zakatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak wajib zakat terhadap kambing yang kurang dari 40 ekor. Yang kedua, terhadap 40 ekor kambing sampai 120 ekor, zakatnya seekor kambing. Terhadap 120 hingga 200, zakatnya 2 ekor kambing. Terhadap 200 hingga 300, zakatnya 3 ekor kambing. Demikian seterusnya, setiap 100 ekor, zakatnya seekor kambing. Yang keenam atau yang terakhir, zakat tijarah atau zakat perniagaan. Ulama fikih berbeda pendapat mengenai zakat tijarah atau yang kerap kali disebut dengan zakat perniagaan atau perdagangan. Ada yang berpendapat bahwa zakat tijarah itu wajib, dan ada pula yang berpendapat bahwa zakat tijarah itu tidak wajib. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari semua yang kami persiapkan untuk berdagang. Zakatnya senilai 2,5%. Langsung saja pembahasan kita yaitu infak. Apa itu infak? Infak yaitu membelanjakan atau mewujudkan suatu usaha atau hal-hal yang berkaitan dengan perintah Allah dan pengeluaran sukarela setiap kali memperoleh rezeki sebanyak yang dikehendaki. Di dalam surat Al-Anfal ayat 63 yang artinya, walaupun kamu membelanjakan semua yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Maka dari itu, arti membelanjakan di sini bukanlah membelanjakan harta hanya untuk keperluan diri sendiri, akan tetapi untuk keperluan bersama. Infak tidak ditetapkan bentuk dan waktunya, besar atau kecil jumlahnya. Infak identik dengan harta atau sesuatu yang memiliki nilai barang yang dikorbankan. Infak ini juga adalah jenis kebaikan yang bersifat umum. Jika berinfak, maka kebaikan akan kembali pada dirinya. Namun jika tidak, maka tidak akan jatuh kepadanya dosa. Jenis hukum infak yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama yaitu infak wajib. Infak wajib adalah harta yang wajib dikeluarkan. Bila tidak, maka perilaku seorang muslim akan dinilai sebagai dosa. Contohnya yaitu mahar pernikahan, menafkahi istri yang telah ditalak, dan menafkahi anak keturunan sampai mandiri. Yang kedua yaitu infak sunnah, yang mana jika dikeluarkan dapat memperoleh pahala dan jika tidak dikeluarkan maka tidak berdosa. Contohnya adalah memberikan harta kepada anak yatim, fakir miskin, orang yang membutuhkan bantuan, dan yang lainnya. Yang ketiga yaitu infak mubah, yang mana apabila mengeluarkan harta tidak menghasilkan dosa dan juga tidak dilarang. Contohnya yaitu bercocok tanam, berdagang secara jujur, bekerja halal untuk memperoleh harta. Keempat yaitu infak haram, yang mana infak haram ini adalah dikeluarkan namun tidak menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan berinfaknya. Contohnya yaitu memberikan harta dan bantuan kepada orang lain yang tidak mampu namun dengan tujuan pamer. Dalam berinfak juga ada rukunnya. Yang pertama,
yaitu harus ada pemberi infak atau muwafik. Yang kedua, penerima infak atau muwafik lahu. Yang ketiga, barang yang diinfakkan. Dan yang keempat adalah penyerahan atau ijab qabul. Infak dapat dianggap sah apabila pemberian itu sudah mengalami proses serah terima. Jika infak itu baru diucapkan dan belum terjadi serah terima, maka yang demikian itu belum termasuk infak. Dan jika barang yang dihibahkan itu telah diterima, maka yang menghibahkan tidak boleh meminta kembali. Syarat barang yang diinfakkan adalah 1. Barang yang diinfakkan itu jelas terlihat wujudnya. Yang kedua, barang itu memiliki nilai atau harga. Yang ketiga, barang yang dihibahkan itu adalah betul-betul milik orang yang memberikannya dan berpindah status pemiliknya dari tangan yang memberi ke tangan penerima. Kemuliaan berinfak, yaitu yang pertama, dapat membersihkan harta. Yang kedua, menambah rezeki. Yang ketiga, menolak bala atau musibah. Yang keempat, diampuni dosanya. Dan yang kelima, dilindungi di hari kiamat. Yang keenam, penyempurna ibadah kita. Yang ketujuh, yaitu masuk surga dengan jalur khusus. Nah, teman-teman, mungkin masih banyak dari kita yang kebingungan untuk menginfakkan hartanya kepada siapa. Namun, Allah menjawab kebingungan kita itu di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 215, yang mana dijelaskan bahwa ada 5 orang kelompok yang berhak menerima infak dari harta yang diamanahkannya kepada kita. Antara lain yaitu, yang pertama yaitu orang tua. Orang tua kita merupakan wasilah adanya kita di alam dunia. Maka sudah sepatutnya kita memberikan infak terbaik kita untuk mereka. Meskipun begitu, segala harta yang kita infakkan untuk orang tua tak akan pernah bisa membalas jasa-jasa mereka dalam kehidupan kita. Yang kedua yaitu kerabat saudara. Sebelum kita berinfak kepada orang lain yang jauh kaitan hubungannya dengan kita, maka sebaiknya kita berinfak kepada kerabat saudara kita yang memang membutuhkan bantuan kita atau dalam kondisi yang tengah kekurangan. Yang ketiga yaitu kepada orang miskin. Berinfak kepada orang miskin sudah jelas memang harus kita lakukan karena kondisi ekonomi mereka yang kekurangan. Yang keempat yaitu musafir, orang dalam perjalanan. Biasanya tak selalu memiliki bekal yang dapat memenuhi segala kebutuhannya. Maka memberi infak kepada mereka menjadi sebuah amal yang mulia. Terlebih lagi jika musafir tersebut adalah orang yang tengah mencari ilmu agama. Yang kelima yaitu anak yatim. Memberikan infak kepada anak yatim merupakan salah satu amalan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul. Bahkan Allah menegaskan di dalam surat An-Nisa ayat 10 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Maka dari itu, memberikan infak kepada mereka adalah salah satu cara menghindarkan kita dari azab api neraka. Selanjutnya yaitu sedekah. Apa itu sedekah? Sedekah adalah mengamalkan atau menginfakkan harta di jalan Allah. Namun bukan hanya semata-mata menginfakkan harta di jalan Allah atau menyisihkan sebagian uang pada fakir miskin, tetapi sedekah juga mencakup segala macam zikir yang mana ada tasbih, tahmid, dan tahlil, dan segala macam perbuatan baik yang lainnya. Sedekah secara umum yaitu mengamalkan harta di jalan Allah dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan dan semata-mata mengharapkan ridhonya sebagai kebenaran iman seseorang. Dalam surat An-Nisa ayat 114 yang artinya, tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar. Jenis hukum sedekah. Yang pertama yaitu wajib. Ketika kita melihat orang yang sangat membutuhkan atau keadaan sangat darurat, maka disitulah sedekah hukumnya menjadi wajib. Yang kedua yaitu sunnah. Ketika umat Islam itu dianjurkan untuk bersedekah. Yang ketiga, mubah.
Ketika barang yang kita sedekahkan itu jelek atau tidak layak dipakai, maka hukumnya akan menjadi mubah. Yang keempat yaitu haram. Apabila barang yang disedekahkan digunakan untuk kejahatan atau kemaksiatan. Rukun sedekah dan syarat masing-masing. Yang pertama yaitu orang yang memberi. Syaratnya adalah orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk mentasarufkan atau memperedarkannya. Yang kedua, orang yang diberi. Syaratnya berhak memiliki. Dengan demikian, tidak sah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang. Karena apa? Karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu. Yang ketiga yaitu ijab dan qabul. Ijab ialah pernyataan pemberian dari orang yang memberi, sedangkan qabul ialah pernyataan penerima dari orang yang menerima pemberian. Yang keempat adalah barang yang diberikan. Syaratnya, barang itu dapat dijual. Keutamaan bersedekah. Yang pertama, mendapatkan perlindungan dan naungan ars di hari kiamat. Yang kedua yaitu obat bagi berbagai macam penyakit, baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Yang ketiga yaitu Allah akan melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. Hal ini terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 245. Yang keempat merupakan indikasi kebenaran iman seseorang. Yang kelima, penghapus kesalahan. Yang keenam, pembersih harta. Yang ketujuh, tanda ketakwaan. Hal ini terdapat di Quran surat Al-Baqarah ayat 2-3. Kedelapan adalah perisai dari neraka. Yang kesembilan, pelindung di padang mahsyar. Yang kesepuluh, termasuk ke dalam 7 orang yang dinaungi di akhirat nantinya. Macam-macam sedekah. Yang pertama yaitu tasbih, tahlil, dan tahmid. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yang mana dikatakan bahwa dari Bunda Aisyah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata bahwasanya diciptakan dari setiap anak cucu Adam 360 persendian. Maka barang siapa yang bertakbir, bertahmid, bertasbih, beristighfar, menyingkirkan batu, duri atau tulak dari jalan, amar ma'ruf nahi mungkar, maka akan dihitung sejumlah 360 persendiaan dan ia sedang berjalan pada hari itu, sedangkan ia dibebaskan dirinya dari api neraka. Yang kedua yaitu bekerja dan memberi nafkah pada sanak keluarga dan orang yang sangat membutuhkan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Al-Mikdan bin Ma'di Karib Al-Zubaidi radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah ada satu pekerjaan yang paling mulia yang dilakukan oleh seseorang daripada pekerjaan yang dilakukan dari tangannya sendiri. Dan tidaklah seseorang menafkahkan hartanya terhadap diri, keluarga, anak, dan pembantunya, melainkan akan menjadi sedekah. Yang ketiga yaitu sedekah harta atau materi. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta. Dan juga di dalam surat Saba ayat 39 yang artinya, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya. Dan dialah pemberi rezeki sebaik-baiknya. Jadi, meskipun secara bentuk harta tersebut berkurang, namun kekurangannya tadi akan ditutup dengan pahala di sisi Allah dan akan terus ditambah dengan kelipatan yang amat banyak. Syarat bersedekah. Yang pertama yaitu niat karena Allah Ta'ala. Salah satu syarat utama agar sedekah kita diterima Allah tentu saja berkaitan dengan niat perbuatan baik itu sendiri. Sedekah yang akan membuat pelakunya ditimbun pahala adalah yang dilakukan semata-mata hanya karena Allah Ta'ala. Hindari melakukan sedekah hanya untuk mendapat pujian dari orang lain. Sesungguhnya, hal tersebut dapat menjerumuskan kita pada panasnya api neraka. Yang kedua yaitu mendahulukan sedekah yang bernilai wajib daripada sunnah. Sedekah dapat dilakukan dengan beragam cara, baik bersifat material maupun non-material. Namun, jika kawan ingin menunaikan yang bersifat material, pastikan dahulu bahwa sedekah yang bernilai wajib lebih utama untuk dituntaskan. Ketiga, yaitu mengetahui siapa saja yang berhak mendapatkan sedekah. Tepat sekali,
Mengetahui siapa saja yang berhak menerima sedekah dapat membantu niat kita tersalurkan pada pihak yang tepat. Selain orang tua, keluarga, dan kerabat dekat, sedekah juga merupakan hak dari mereka yang termasuk ke dalam golongan duafa. Anak yatim, orang yang fakir, miskin, difabel, dan siapapun yang lemah lagi tak dapat memenuhi kebutuhan hariannya adalah yang berhak menerima sedekah kita. Perbedaan sedekah dan infak. Jika sedekah lebih bersifat umum dan luas, sedangkan infak adalah pemberian yang dikeluarkan pada waktu menerima rezeki atau karunia Allah. Namun keduanya memiliki kesamaan, yakni tidak menentukan kadar, jenis, maupun jumlah, dan diberikan dengan mengharap ridho Allah semata. Selanjutnya yaitu wakaf. Wakaf menurut bahasa artinya menahan. Wakaf menurut istilah artinya menahan harta yang bisa dimanfaatkan untuk umum tanpa mengurangi nilai. Harta ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang yang memisahkan sebagian dari harta miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Syarat-syarat wakaf. Yang pertama, barang yang diwakafkan harus bisa diambil manfaatnya dan keadaannya masih tetap. Artinya, benda tersebut tidak berkurang atau tidak habis jumlahnya. Yang kedua, barang tersebut adalah hak milik sendiri, bukan hak orang lain. Yang ketiga, barang tersebut dapat digunakan untuk tujuan yang baik. Di dalam surat Ali Imran ayat 92 yang artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan atau harta sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Rukun wakaf. Yang pertama yaitu harus ada orang yang mewakafkan. Orang yang mewakafkan ini disebut dengan wakif. Yang kedua, harta yang diwakafkan. Harta yang diwakafkan ini disebut juga dengan mauquf. Yang ketiga, penerima wakaf atau mauquf alaih. Yang keempat, adanya pernyataan wakaf. Pernyataan wakaf ini disebut dengan sigot. Sigot adalah pernyataan orang yang mewakafkan dan merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang akan diwakafkannya. Hikmah wakaf. Yang pertama yaitu menghimpun dana bagi pengembangan dan kelangsungan syiar Islam di suatu daerah. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada umat Islam untuk menabung amal atau beramal jariah yang waktunya relatif lama dan dapat dimanfaatkan masyarakat umum. Yang ketiga, dengan wakaf, banyak anggota masyarakat yang terbantu karena wakaf adalah salah satu bentuk realisasi solidaritas dan persaudaraan sesama manusia, khususnya sesama muslim. Yang keempat, bila dilihat dari segi hukum, ibadah wakaf berbeda dengan zakat yang hukumnya wajib. Wakaf hukumnya sunnah atau hanya dianjurkan bagi orang-orang yang mampu saja. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang hadiah, pengertian dan dasar hukum hadiah. Hadiah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan sebagai penghormatan atas suatu prestasi. Hukum hadiah menghadiahkan dari orang Islam kepada orang di luar Islam atau sebaliknya adalah boleh karena persoalan ini termasuk sesuatu yang berhubungan dengan sesama manusia, hablum minan nas. Selanjutnya yaitu hukum hadiah. Hukum hadiah adalah mubah, artinya boleh saja dilakukan dan boleh ditinggalkan. Sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW telah bersabda, sekiranya saya diundang untuk makan sepotong kaki binatang, undangan itu pasti saya kabulkan. Begitu juga kalau potongan kaki binatang dihadiahkan kepada saya, tentu saya terima. Hadis riwayat Bukhari. Nah, teman-teman sekalian perlu mengetahui hadiah ini berbeda dengan sedekah. Sedekah itu ditujukan kepada orang-orang yang terlantar, dan sedekah itu untuk membantu orang-orang terlantar memenuhi kebutuhan pokoknya. Kemudian sedekah adalah wajib dikeluarkan jika keadaan menghendaki. Sedangkan hadiah ditujukan kepada orang yang berprestasi. Hadiah adalah sebagai kenang-kenangan dan penghargaan kepada orang yang dihormati. Kemudian hadiah hukumnya mubah atau boleh saja.
Dan selanjutnya itu hikmah hadiah. Yang pertama menjadi unsur bagi suburnya kasih sayang, dan yang kedua menghilangkan tipu daya dan sifat kedengkian. Sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, saling menghadiah-hadiahkanlah kamu karena dapat menghilangkan tipu daya dan kedengkian. Hadis riwayat Abu Ya'la. Hendaklah kamu saling memberi hadiah karena ia akan mewariskan kecintaan dan menghilangkan kedengkian-kedengkian. Hadis riwayat Dailami. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu tentang hibah. Pengertian hibah. Hibah secara bahasa berarti pemberian, sedangkan menurut istilah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang secara cuma-cuma tanpa mengharapkan apa-apa sebagai tanda kasih sayang. Nah, dapat disimpulkan hibah adalah suatu pemberian yang dilakukan baik dalam lingkungan keluarga maupun dengan orang lain yang dilakukan ketika masih hidup atau penghibah itu masih hidup. Adapun dalil yang berhubungan tentang masalah hibah tersebut terdapat dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was-sa'ilina wa fir riqab, yang artinya dan memberikan harta yang dicintai kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta dan memerdekakan hamba sahaya. Selanjutnya yaitu hukum hibah. Hukum asal hibah adalah mubah atau boleh, tetapi berdasarkan kondisi dan peran si pemberi dan si penerima, hibah bisa menjadi hukumnya wajib, haram, dan makruh. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda, saling memberi hadiahlah di antara kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Hadis riwayat Baihaqi. Adapun contoh hibah yang perlu teman-teman ketahui yang hukumnya bisa menjadi wajib, haram, dan makruh adalah sebagai berikut. Yang pertama, hibah wajib. Hibah wajib adalah hibah suami kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, hibah haram. Hibah menjadi haram manakala yang diberikan berupa barang haram, misalnya minuman keras dan lain sebagainya. Hibah juga haram apabila diminta kembali, kecuali hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya tapi bukan sebaliknya. Yang ketiga yaitu hibah makruh. Hibah tersebut bisa menjadi makruh hukumnya apabila dalam pemberian hibah tersebut menghibahkan sesuatu dengan imbalan sesuatu yang baik berimbang maupun lebih, hukumnya adalah makruh. Kemudian selanjutnya yaitu rukun hibah. Yang pertama yaitu wahid. Wahid adalah pemberi hibah yang menghibahkan barang miliknya. Yang kedua mauhub lahu, yaitu penerima hibah. Kemudian yang ketiga mauhub adalah barang yang dihibahkan. Dan yang keempat ijab kabul adalah penyerahan. Contoh ijab kabul adalah misalnya si penerima menyatakan, saya hibahkan atau kuberikan tanah ini kepadamu. Lalu si penerima menjawab, ya saya terima pemberian saudara. Dan yang teman-teman perlu ketahui ada istilah mencabut hibah. Dalam proses pencabutan hibah, maka jumhur ulama berpendapat bahwa mencabut hibah itu adalah hukumnya haram, kecuali hibah orang tua terhadap anaknya sesuai dengan sabda Nabi, yang artinya tidak halal seorang muslim memberikan suatu barang atau menghibahkannya kemudian ia tarik kembali, kecuali pemberian atau hibah seorang bapak kepada anaknya. Hadis riwayat Abu Dawud. Di hadis lain dikatakan, artinya orang yang menarik kembali hibahnya sebagaimana anjing yang muntah lalu dimakannya kembali muntahannya itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang terakhir yaitu macam-macam hibah. Hibah terdiri dari beberapa macam, yaitu yang pertama hibah barang, yaitu memberikan harta atau barang kepada pihak lain yang mencakup materi dan nilai manfaat harta atau barang tersebut, yang pemberiannya tanpa ada tendensi atau harapan apapun, misalnya menghibahkan rumah, sepeda motor, baju, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu hibah manfaat, yaitu memberikan harta kepada pihak lain agar dimanfaatkan harta atau barang yang dihibahkan itu. Namun materi harta atau barang itu tetap menjadi milik pemberi hibah. Dengan kata lain, dalam hibah manfaat itu si penerima hibah hanya memiliki hak guna atau hak pakai saja. Hibah manfaat ini terdiri dari hibah berwaktu, hibah muajalah, dan hibah seumur hidup, hibah al-umrah. Hibah muajalah dapat juga dikategorikan pinjaman atau arya, karena setelah lewat jangka waktu tertentu barang yang dihibahkan manfaatnya harus dikembalikan.